Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi kelompok kami, yaitu materi pertemuan ke-13 yang berjudul Jasa dan Pelaporan Lain Kantor Akuntan Publik. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya ingin perkenalkan dulu anggota kelompok 5. Yang pertama itu ada Aziza Dewi Purnama, yang kedua ada Hisham Nur Aslam, yang ketiga Safila Inayala Pengandung, yang keempat Zulmiatun, yang kelima Fatimah Putri Adisya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rahmawati Esrata. Pokok pembahasan kami di sini ada dua. Yang pertama mengenai jasa atestasi dan yang kedua mengenai jasa akuntansi dan review. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu jasa atestasi. Nah, jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Terdapat 3 bentuk jasa atestasi, yaitu yang pertama, audit atas laporan keuangan historis, yang kedua, review atas laporan keuangan historis, dan yang ketiga, jasa atestasi lainnya. Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Review atas laporan keuangan historis adalah jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. Banyak perusahaan non-publik menginginkan jaminan atas laporan keuangannya dengan biaya murah. Audit atas laporan keuangan menghasilkan jaminan yang tinggi, sedangkan review hanya menghasilkan jaminan yang moderat atas laporan keuangan. Dan untuk mendapatkan jaminan demikian, dibutuhkan bukti yang lebih sedikit. Selain jasa audit dan review, kantor akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, yang biayanya merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan. Ini dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya. Misalnya, bank sering minta kepada debiturnya untuk diperiksa akuntan publik agar mendapatkan jaminan bahwa debitur telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam akad kredit. Ini saya akan menjelaskan contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh praktisi yang tidak termaksud dalam penugasan atestasi. Di sini sendiri ada 7 poin. Yang pertama itu penugasan kontasi manajemen, yang di dalamnya penugasan tersebut praktisi dikontrak untuk memberikan nasihat atau rekomendasi kepada klien. Yang kedua itu penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk membela kepentingan klien. Yang ketiga itu penugasan pajak yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk mengisi SPT pajak penghasilan atau memberikan nasihat pajak. Yang keempat itu penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk melakukan kompilasi laporan keuangan. Yang kelima, penugasan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien. Yang keenam, penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak. Yang ketujuh itu penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk memberikan suatu pendapat sebagai seorang ahli mengenai prinsip tertentu. Selanjutnya itu ada standar atestasi membagi 3 tipe penugasan atestasi, yaitu yang pertama, pemeriksaan atau examination. Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menanyakan apakah menurut pendapatnya asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penyajian asersi disusun dengan kriteria yang dibuat dan yang telah disepakati bersama, di mana laporan praktisi harus berisi yang pertama, suatu pernyataan mengenai pembatasan penggunaan laporan tersebut karena laporan tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi pihak yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada suatu petunjuk jika dapat diterapkan bahwa penyajian asersi
akan berbeda secara material dari yang disajikan sekarang jika kriteria yang dipakai untuk penyajian asersi tersebut dimaksudkan untuk dibagikan secara umum. Yang kedua itu ada review. Dalam memberikan keyakinan negatif, kesimpulan praktisi harus menyatakan apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak disajikan dalam segala hal yang material sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan praktisi yang berisi laporan keyakinan negatif juga dapat berisi komentar atau penekanan terhadap hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan penugasan, atestasi, atau penyajian asersi. Lebih lanjut, laporan praktisi harus yang pertama itu menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan luas yang lebih terbatas dibandingkan dengan suatu pemeriksaan. Yang kedua, menolak untuk memberikan keyakinan positif atas asersi tersebut. Yang ketiga itu ada prosedur yang disepakati bersama. Kesimpulan yang dibuat oleh praktisi sebagai hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas suatu penyajian asersi harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan, atau keduanya. Laporan praktisi harus berisi yang pertama, suatu pernyataan tentang pembatasan penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan yang telah disebutkan. Yang kedua itu suatu daftar atau ringkasan prosedur khusus yang dilakukan untuk memberitahu pembaca laporan tentang dasar yang digunakan dalam melaporkan temuan atau keyakinan negatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang standar atestasi pada umumnya. Dalam standar atestasi pada umumnya ada beberapa standar. Yang pertama itu standar umum. Dalam penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. Dan penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam hal yang disajikan dalam asersi. Dan dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. Dan dalam pelaksanaan penugasan, praktisi wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Ya, standar selanjutnya itu standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Dan bukti yang cukup harus diperoleh untuk menyediakan dasar yang rasional bagi yang dinyatakan dalam lapangan. Dan standar selanjutnya itu standar pelaporan. Dalam laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan atestasi yang bersangkutan. Dan dalam laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang penugasan dan penyajian asersi. Dan laporan penugasan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Pokok pembahasan yang kedua yaitu jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Jasa akuntan yang diatur dalam standar ini antara lain yang pertama, kompilasi laporan keuangan, penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen atau pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, review atas laporan keuangan, pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, laporan keuangan komparatif. Penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan 2 periode atau lebih dan disajikan dalam bentuk berkolom. Review atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa yang pertama, review dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen satuan usaha tersebut.
Yang ketiga, review terutama mencakup pengajuan pertanyaan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan. Yang keempat, lingkup review jauh lebih sempit dibanding dengan lingkup audit, yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dengan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu review. Yang kelima, akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima di umum.